Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Herayati SPD, CGP Angkatan 9. Hari ini saya akan membuat aksi nyata budaya positif modul 1.4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak dan Ibu Guru SD Negeri 1 Sagarangken, sebelum acara diseminasi budaya positif dimulai, dipersilahkan untuk mengisi daftar hadir terlebih dahulu. Baiklah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena bahwasanya hari ini terutama saya atas nama Susi Herayati SPD CGP Angkatan 9 bisa melaksanakan diseminasi modul 1.4 aksi nyata budaya positif. Sebelum memulai diseminasi, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Sagarangken dan juga rekan guru Bapak dan Ibu SD Negeri 1 Sagarangken yang berkenan mengikuti diseminasi aksi nyata budaya positif. Rancangan tindakan untuk aksi nyata, saya memulai dari latar belakang, tujuan, dan tolak ukur. Sebelum membuat aksi nyata, izinkan saya menceritakan dulu latar belakang yang akan saya ambil di modul 1.4 budaya positif, yaitu penerapan budaya positif di sekolah merupakan salah satu upaya peningkatan kualitas pendidikan nasional. Penerapan budaya positif ini tidak bisa dilakukan tanpa dukungan dari semua elemen yang ada di sekolah. Dengan penerapan budaya positif ini diharapkan dapat mewujudkan visi sekolah dan membentuk karakter murid dalam mengimplementasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Tujuannya yaitu untuk menumbuhkan budaya positif dengan kesepakatan kelas, mengembangkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada diri murid dalam kegiatan pembelajaran. Melakukan kegiatan pembiasaan murid untuk mengimplementasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Adapun tolak ukurnya yaitu murid mampu membuat kesepakatan kelas untuk dipasang di dinding kelas dan ditaati. Peserta dapat mengaplikasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila secara sadar dan berkesinambungan dalam proses belajar. Murid terlibat aktif dalam kegiatan sekolah dengan secara sadar mengamalkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila sehingga tercipta pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak kepada murid. Dukungan yang dibutuhkan, dukungan dari seluruh warga sekolah serta partisipasi aktif orang tua di rumah dan membiasakan budaya positif, dedikasi seluruh warga sekolah sebagai role model atau teladan bagi peserta didik dalam menambahkan budaya positif di sekolah. Kolaborasi seluruh warga sekolah dalam menciptakan serta membiasakan budaya positif di sekolah. Budaya positif yang kita kenal adalah disiplin, menanamkan disiplin. Selama ini, apa yang kita lakukan untuk membentuk kedisiplinan siswa? Tujuan dari disiplin positif, disiplin itu adalah kontrol diri untuk mencapai tujuan mulia, menanamkan motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya.
yaitu tumbuhlah menjadi nilai-nilai kebajikan yang universal. Nilai-nilai kebajikan universal diantaranya percaya diri, saling menghormati, peduli, berakhlak mulia, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bekerja sama, toleransi, dan tanggung jawab. Motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia diantaranya yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, menjadi orang yang mereka inginkan, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Restitusi. Restitusi adalah alternatif pendekatan dalam menyelesaikan masalah. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut Gosen pada tahun 2004. Ada 3 langkah restitusi. 3 langkah restitusi di sini yaitu ada validasi tindakan, menanyakan, menstabilkan identitas dulu, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pada saat menstabilkan identitas, kita menyelesaikan apa yang menjadi masalah yang dihadapi oleh murid. Pasti kita menanyakan, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Dan di validasi tindakan yang salah, kita tidak bisa menyalahkan anak tersebut ketika berbuat kesalahan secara sadar baik tidak sadar. Kita bisa menanyakan, kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Setelah itu, menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah disepakati? Dan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu adalah bentuk 3 langkah restitusi dalam menyelesaikan masalah yang kita hadapi pada murid kita di sekolah. Ciri-ciri restitusi. Ciri-ciri restitusi diantaranya bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan, fokus pada solusi, dan mengembalikan murid pada kelompoknya. Posisi kontrol. Bapak dan Ibu guru, kita di sekolah harus mempunyai posisi kontrol masing-masing. Tetapi melihat pada posisi kontrol yang kita jalani sebagai seorang guru, beralih dari paradigma stimulus respon menjadi posisi kontrol. Kalau dulu pada saat sebelum pembelajaran KTSP itu kita mengenal dengan stimulus respon, tapi kita sekarang dikenalkan dengan posisi kontrol. Posisi kontrol kita di sekolah itu diantaranya ada sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, menjadi teman, pemantau, dan manajer. Nah, di sini saya mempunyai video yaitu mengenal 5 posisi kontrol. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini,
kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goshen dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren!
pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi.
Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Bapak dan Ibu guru hebat, di sini tadi saya telah menayangkan satu tayangan video yang mana di situ kita bisa melihat posisi kontrol mana yang sering kita laksanakan di sekolah. Posisi sebagai penghukumkah, sebagai pembuat merasa bersalah, ataukah sebagai teman, ataukah sebagai manajer. Jadi di posisi tersebut kita bisa melihat posisi mana yang baik yang bisa diterapkan di sekolah kita dalam membentuk budaya positif. Mudah-mudahan kita semua bisa membuat posisi manajer. Jadi kita tahu tadi kelima posisi kontrol, bagaimana kita jika menghadapi murid yang bermasalah dan menyelesaikan masalah tersebut dengan posisi manajer. Tetapi pada saat kita menyelesaikan masalah menggunakan segitiga restitusi dan juga menempatkan posisi diri kita di posisi kontrol manajer, kita juga bisa melihat kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia di sini ada 5, yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan dan kebebasan. Dari kebutuhan dasar manusia yang ada di sini, jadi pada saat kita menyelesaikan masalah, kita juga harus bisa menjadi pribadi yang melihat bahwa setiap manusia memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Nah, Bapak dan Ibu guru SD Negeri 1 Sagaranten, dalam budaya positif ini kita akan mencoba membentuk keyakinan kelas. Jadi pada saat anak melakukan kesalahan, kita mempunyai keyakinan yang kita terapkan di kelas masing-masing. Keyakinan kelas ini yaitu untuk bercurah pendapat dengan murid tentang peraturan yang perlu disepakati, mencatat semua masukan di papan tulis, ganti kalimat negatif menjadi kalimat yang positif, carilah nilai kebajikan yang universal yang sesuai dengan peraturan yang disepakati, tinjau ulang nilai kebajikan universal yang disepakati, bentuk menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas sebaliknya berkisar 3-7 keyakinan. Tanda tangani bersama dan letakkan di dinding kelas. Jadi Bapak dan Ibu guru wali kelas itu bisa membuat keyakinan kelas yang disepakati oleh siswa seluruh kelas dan juga disepakati oleh wali kelas. Sehingga ketika anak melakukan kesalahan, kita bisa menanyakan keyakinan tersebut kepada anak. Apakah yang ditulis pada saat membuat keyakinan dan ditandatangani oleh murid kita di kelas,
jika mereka melakukan kesalahan, mereka mempunyai keyakinan bahwa kesalahan tersebut telah dilanggar dari keyakinan kelas yang sudah disepakati, sehingga kesalahan yang tersebut tidak akan terulang kembali. Seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi kita bisa menerapkan budaya positif keyakinan kelas itu di kelas kita masing-masing dan ditandatangani oleh seluruh siswa, ditempel di dinding kelas, dan itu bisa menjadi budaya positif ketika anak melakukan kesalahan, dan kita bisa memposisikan diri kita posisi mana yang harus kita miliki pada saat kita menjadi manajer pada saat anak melakukan kesalahan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, budaya positif yang saya sampaikan pada saat diseminasi kali ini untuk memenuhi tugas aksi nyata modul 1.4 CGP Angkatan 9 bisa bermanfaat untuk Bapak dan Ibu Guru SD Negeri 1 Sagarante, dan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memfasilitasi diseminasi aksi nyata modul 1.4. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam dan bahagia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semangat pagi. Adakah kelas 1 di sini? Di mana? Tepuk kelas 1. Sekali lagi, semangat pagi. Iya, siapa yang hari ini tidak sekolah temannya? Iya, kenapa? Iya, sedang sakit. Kita berdoa dulu ya. Mudah-mudahan teman kita yang hari ini tidak sekolah, semoga lekas sembuh dan bisa kembali sekolah bersama kita. Amin ya robbal alamin. Coba
sebelum kita memulai pelajaran seperti biasa, coba mana tangannya diangkat ke atas seperti biasa. Kita berhitung dengan menggunakan nyanyian 5 Ya pintar. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati bilang hore. Kalau kau suka hati bilang hore. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, bilang hore. Iya, anak soleh dan soleha, coba hari ini apakah perasaan kalian bahagia? Senang? Coba tampilkan wajah senyum hari ini. Giginya mana? Anak soleh dan soleha, setelah kita berdoa mengabsen, ibu bawa apa ini? Bawa kertas karton. Iya. Nah, hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas. Cung, yang tahu kesepakatan kelas? Kesepakatan kelas, tahu? Iya, anak pintar, soleh dan soleha. Kesepakatan kelas itu akan dibuat hari ini untuk kalian bisa disiplin di kelas. Bisa? Bisa tidak? Iya, coba tepuk semangat. Sekali lagi tepuk semangat. Iya, ibu akan menempel dulu kertas karton yang ibu bawa ya, sebentar.
ketua kelas. Gio, silakan Gio ke depan. Ini adalah ketua kelas 1.
kasih. Sekian aksi nyata modul 1.4 dari saya Susi Herayati SPD CGP Angkatan 9. Salam dan bahagia.